Selamat pagi saudara. Pernah nggak sih kalian merasa otak kalian itu korslet atau ngelik? Misalnya, yang kalian pikirkan itu garam, tetapi yang keluar dari mulut kalian itu gula. Atau seperti video yang satu ini. Jika kamu jadi orang buta, gimana caranya kamu gosok gigi? Gini. Gitu lah. Kalau kamu jadi orang buta, gimana caranya kamu minta makan? Oke. Gitu. Kalau kamu jadi orang buta, gimana caranya kamu minta pensil? Oke. Gitu. Kamu kan orang buta, bukan orang bisu. Nah, dari video yang ditampilkan, kenapa orang itu bisa lupa kalau ia bisa berbicara? Kan umpamanya dia hanya buta, bukan bisu. Nah, apakah itu karena ia kurang fokus atau memang telah mikir? Nah, jawabannya ada dalam ilmu keren ini yang disebut dengan psikolinguistik. Nah, berdasarkan namanya, psikolinguistik. Psikolinguistik ini merupakan gabungan dari psikologi dan linguistik. Bayangkan saja, otak kita itu ibaratnya itu smartphone atau hardware, sedangkan bahasa itu ibaratkan sebagai software. Nah, bagaimana aplikasi bahasa itu dapat berjalan di sistem otak kita? Nah, di sini nanti kita akan bahas bagaimana aplikasi bahasa itu kadang-kadang force close atau kadang memberikan perintah yang salah kepada mulut kita sebagai jalan keluarnya bahasa. Mari kita bedah kenapa jebakan tadi berhasil. Dalam psikolinguistik ada fenomena yang namanya semantik priming. Dalam otak kita, kata-kata itu nggak berdiri sendiri, tetapi saling terhubung dalam satu jaringan. Pas si A bilang kata buta, otak si B otomatis nyalain lampu di area disabilitas. Masalahnya, kata buta itu bertetangga sangat dekat sama kata bisu dan tuli di otak kita. Pas si A maksa si B melakukan gerakan tangan atau isyarat, otak si B terjebak dalam jalur visual. Dia masuk ke mode otak yang nggak bisa komunikasi lewat suara. Jadi, pas ditanya minta makan gimana, otaknya nggak pakai jalur bicara, tapi pakai jalur refleks tangan yang baru saja dibangun lewat pengulangan. Dia nggak bodoh, otaknya cuma lagi keasikan main di jalur yang salah. Baik, kita akan bahas bagaimana jebakan dalam video itu tadi dapat berhasil. Dalam kajian psikolinguistik, itu disebut dengan semantik priming. Di dalam otak kita, kata-kata itu tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling terhubung dalam satu jaringan. Nggak percaya kalau otak kita segampang itu dijebak? Mari kita tes. Ikuti instruksi saya dengan cepat tanpa berhenti. Sebutkan kata susu sebanyak 10 kali sekarang. Oke, jawab cepat. Sapi minum apa? Ayo, siapa tadi yang jawab susu? Jujur. Nah, kalian salah. Kalian terjebak dengan pertanyaan yang saya berikan dengan cepat. Ini disebut sebagai linguistik priming. Karena kalian baru saja menyebutkan kata susu itu lebih banyak dan berulang-ulang, otomatis otak kalian itu menempatkan kata susu itu bagian teratas. Makanya ketika saya menyatakan sapi itu minum apa, kalian langsung menyambar dengan kata susu. Padahal sapi itu minum air, bukan susu.
Jadi psikolinguistik itu bukan hanya untuk lucu-lucuan. Para pakar pemasaran, pembuat iklan, juga para politisi menggunakan teknik ini. Mereka tahu bahwa mengulang-ulang kata atau suatu emosi membuat otak kita itu mengambil jalan pintas kognitif. Kita akan berhenti berpikir kritis karena otak kita sudah penuh dengan umpan-umpan yang mereka berikan. Jadi pesan moralnya, bahasa bukan hanya sekedar cara kita untuk berbicara atau ngomong, tetapi juga sebagai alat untuk memanipulasi cara kita berpikir. Nah, kalau kalian pernah mengalami keselio lidah atau kejadian seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jangan malu, itu tandanya sistem saraf kalian sedang bertindak ataupun bekerja. Hanya saja jalurnya yang kadang tabrakan. Seru kan belajar psikolinguistik? Nah, selanjutnya kalau kalian suka konten yang bahas tentang otak dan juga bahasa, kita akan bahas pada video-video selanjutnya. Nah, jangan lupa like dan komen video ini supaya kalian jangan terjebak seperti sapi minum susu. Baik, saya Calvin Gula, sampai jumpa pada video selanjutnya.